que el del pedo es el güey, no mames. Carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan para remaja yang berencana berkemah pada sebuah danau. Kita perkenalkan satu-satu dari para remaja tersebut. Ini Raymond bersama sang pujaan hati bernama Celia. Ini si Kasep Diego dan pacarnya yang bernama Ximena. Berbeda dengan dua temannya lagi yang bernama Arturo dan Victor yang tidak mempunyai pasangan untuk berlibur. Sama seperti saya. Duh karunya. Kemudian mereka semua pun melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil yang jaraknya lumayan jauh untuk mereka tuju. Tujuan mereka ingin mengunjungi sebuah danau bernama Danau Kristal dan berencana berkemah di sana. Ketika sedang dalam perjalanan, mereka semua mengobrol dan membicarakan siapa presiden 2024 yang kalian pilih, apakah Ganjar atau Prabowo, agar perjalanan mereka terasa lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Hay cosas que van más allá de tu entendimiento. Cabrón, es mi mejor amiga y tengo... Claramente, en mi presencia no me gusta que ofendan a las personas. Ay, puta, güey. Además, ¿tú qué, güey? Pinche moped, güey. ¿Y eso qué ves? No, nada. Güey, pero yo quiero pasar a miar, neta, ya me estoy... Singkat cerita, ketika sudah sampai di tempat yang mereka tuju, di sana terdapat seorang penjaga yang tengah menjaga pintu masuk menuju Danau Kristal. Agar mereka bisa berkemah di sana, mereka terlebih dahulu harus membayar karcis masuk. Motor 20.000, sedangkan mobil 50.000. Mereka semua berencana berkemah di tempat tersebut selama 2 hari. Kemudian setelah membayar karcis masuk pada penjaga tersebut, lantas mereka pun segera mencari tempat parkir mobil. Ketika sudah sampai, mereka semua mulai menurunkan barang-barang yang mereka bawa. Está chingón. Va a llover, güey, no manches, apúrale. Sabía que podía contar contigo, amigo. Singkat cerita, ketika mereka semua sudah sampai di danau itu, lantas mereka semua pun mendirikan tenda untuk mereka tidur. Sedangkan Victor dititahan mencari beberapa kayu bakar untuk malam nanti membuat api unggun. Kemudian Victor pun menelusuri hutan-hutan yang ada di situ, dan ketika sedang mencari kayu bakar, Victor secara tidak sengaja melihat awewek gelis yang sedang mandi di tengah danau. Bukannya melanjutkan mencari kayu bakar, si Victor malah fokus melihat wanita yang sedang mandi tanpa memakai baju sehelai pun. Rezeki nggak usah ditolak, cek si Victor mah. Sementara di tempat perkemahan, Ramon yang merasa Victor tak kunjung kembali untuk mencari kayu bakar, ia pun khawatir dengan Victor yang takutnya dia tersesat. Akhirnya Ramon memutuskan untuk mencarinya. Singkat cerita, setelah sekian lama Raymond berkeliling, akhirnya ia pun berhasil menemukan keberadaan si Victor. Yang ternyata dia anteng melihat wanita cantik itu mandi sambil seruput kopi saeutik mah. Kemudian Raymond pun mencoba lebih dekat untuk melihat wanita itu karena wajahnya yang asa-asa kenal. Dan ternyata Raymond mengenali wanita tersebut. Wanita itu bernama Romina. Ini si cantiknya, dan ternyata Romina ini merupakan sahabat baik dengan Diego. Está bien pinche buena, cabrón. Pues vas pinche todas, ¿no? Raymond dan Victor aneh dan tak tahu kenapa Romina bisa berada di tempat ini sendirian. Ketika mereka berdua sedang ngenah-ngenah mengintipnya, Raymond secara tak sengaja terpleset sehingga membuat keberadaan mereka diketahui oleh Romina. Karena sudah kepergok izin, pada akhirnya Raymond dan Victor kembali dan membawa kayu bakarnya. Ketika mereka sudah sampai di tenda, mereka semua pun mulai bersenang-senang sambil meminum ciu sehingga tak terasa malam pun sudah poek. Salud, salud, salud. Por eso necesitamos más. Cuando fuimos al campamento, Me cayó. Yo sé perfectamente que se aventó para que Ramón le viera. Ketika malam sudah poek, mereka yang sedang asik mengobrol satu sama lain, tiba-tiba mereka mendengar suara kresek-kresek dari arah pepohonan yang ada di belakang mereka. Lantas mereka semua pun segera mengeceknya. Yang takutnya itu adalah hewan liar dan bisa saja hewan itu mengganggu mereka yang sudah tertidur lelap. Dan ketika sudah dicek, mereka melihat seseorang di antara pepohonan. Takut jika itu adalah orang jahat yang ingin melukai mereka dan mengambil barang-barangnya, akhirnya mereka berlima pun memutuskan untuk mencari sosok tersebut. Sedangkan Victor lebih memilih stay di tenda untuk menjaga barang-barang. Victor nuker ngenah-ngenah ngadahar marshmallow. Secara tak sengaja, Victor malah melihat Romina yang sedang berjalan. Victor yang penasaran dengan wanita tersebut, ia pun diam-diam mencoba mengikutinya dari arah belakang. Fíjense por dónde pisan.
¿En serio? Sementara di sisi lain, mereka berlima yang tak dapat menemukan keberadaan dari sosok yang mengintip tadi, akhirnya Raymond dan Celia memutuskan pergi ke kantor penjaga tempat itu untuk melaporkan adanya seseorang yang mengganggu dan mengintip mereka. Sementara Diego, Ximena, dan Arturo lebih memilih untuk kembali ke tenda. Singkat cerita, ketika sudah sampai di tenda, mereka bertiga tidak melihat keberadaan Victor yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Bahwa yang kita tahu, Victor diam-diam sedang mengikuti Romina. Karena ini sudah larut malam, ditambah di tengah hutan yang gelap dan tidak mungkin mereka semua mencari keberadaan Victor untuk saat ini. Alhasil mereka hanya berdiam di tenda dan paginya baru mereka bisa mencari Victor. Sementara di sisi lain, Raymond dan Celia yang sudah tiba di kantor penjaga, mereka pun segera mengetuk-ketuk pintu untuk melaporkan kejadian tadi. Dan keluarlah seorang penjaga, kita sebut saja dia Sukanta. Raymond pun melaporkan semua kejadian yang dialaminya tadi, bahwa mereka melihat sosok misterius yang mengintip mereka di antara pepohonan. Namun setelah dicari-cari mereka tidak menemukan siapa-siapa. Sukanta pun menjelaskan bahwa kemungkinan itu adalah hewan yang sedang berkeliaran di tempat tersebut. Sukanta juga memberitahu kepada mereka berdua agar jangan panik dan khawatir karena selama ini tempat perkemahan di sini tidak pernah terjadi insiden pembunuhan, pencurian atau apapun. Dan Sukanta bisa menjamin keselamatan dan keamanan di daerah tersebut. Setelah mendengar perkataan dari Sukanta, lantas mereka berdua pun memutuskan untuk segera kembali ke tenda. Hermanas, disculpen las molestias, pero es que... Pues no se preocupen, aquí no pasa nada. ¿Ves? Seguro. Me quiero una chela. Sí, yo también. No contamos nada. Ey, Singkat cerita, ketika Raymond dan Celia sudah sampai di tenda, Raymond pun bertanya kepada yang lainnya di mana keberadaan Victor. Yang lainnya menjawab bahwa ketika mereka sudah sampai di tenda, Victor sudah tidak ada. Merasa takut jika Victor tengah tersesat, Raymond sebagai teman yang baik seperti saya baik, ia pun memberanikan diri untuk mencari Victor di dalam hutan itu sendirian. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Raymond berhasil menemukan keberadaan dari Victor. Yang lagi-lagi, ternyata Victor sedang mengintip Romina yang tengah menggunakan pakaian seksi. Raymond dan Victor yang mengetahui bahwa Romina tengah menggunakan pakaian seksi, akhirnya Raymond dan Victor mencoba mendekati tenda milik Romina. Ditambahkan Romina berkemah sendirian dan di tengah hutan yang sepi. Akhirnya dengan kesempatan itu mereka berdua bergilir mengecehkan dan memperkaos Romina saat itu juga. Setelah mereka berdua melakukan hal bejatnya terhadap Romina, mereka berdua pun memutuskan kembali ke tenda. Ketika sudah sampai di tenda, Raymond dan Victor melihat semua teman-temannya terkapar akibat terlalu banyak minum ciu. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk tidur juga. Singkat cerita, pada keesokan paginya terlihat Romina yang tengah duduk sendirian. Dan pastinya dia trauma setelah digengbeng oleh dua pria. Mungkin saja Romina berencana untuk membalaskan dendam atas apa yang mereka telah lakukan kepadanya. Sementara di sisi lain, Raymond dan teman-temannya baru saja terbangun dari tidurnya. Diego yang baru bangun memutuskan untuk pergi mengecek keadaan mobil di parkiran. Ketika sudah sampai di parkiran, betapa ngorejatnya Diego setelah melihat mobilnya yang sudah rusak dan penuh dengan akar dan ranting pohon. Dan sepertinya ulah tersebut oleh seseorang yang sengaja merusak mobil itu agar mereka tidak bisa pulang dari tempat ini. Diego pun berusaha untuk menghidupkan kembali mobilnya, namun sayang mobil tersebut tidak mau menyala dan otomatis mobil itu telah rusak. Mana di situ tidak ada bengkel yang dekat dan sinyal pun sulit. Kemudian Diego pun memberitahukan kepada yang lainnya bahwa mobil mereka telah rusak. Dengan ditemukannya ranting pohon yang berserakan, otomatis mereka semua terjebak di daerah tersebut. Pasó algo grave. Creo que dar una explicación lógica para todo esto. ¿No estás viendo, pendejo? Vamos a quedar aquí, güey. A que venga un pinche loco y nos mate a todos a la verga. pedir ayuda a la caballa, donde sea. Melihat hal itu, Raymond dan Celia memutuskan segera pergi menuju kantor penjaga untuk melaporkan bahwa ada yang telah merusak mobil mereka. Ketika sudah sampai di sana, penjaga itu lagi-lagi berkata bahwa tidak pernah ada insiden seperti itu yang terjadi di tempat ini selama bertahun-tahun. Kemudian Raymond memaksa kepada penjaga itu untuk menelpon mobil derek agar mereka bisa cepat pergi dan keluar dari tempat tersebut. Namun sangat disayangkan, telepon rumah penjaga itu tidak bisa terhubung sama sekali dan juga semua HP tidak mendapatkan sinyal.
Ya, dikarenakan tempat itu adalah tempat terpencil. Kemudian penjaga itu menyuruh Raymond dan Celia untuk berjalan selama beberapa kilo menuju jalan atau pintu keluar dari perkemahan itu agar mendapatkan sinyal. Setelah cukup lama berjalan, pada akhirnya Raymond berhasil mendapatkan sinyal. Raymond pun di situ langsung menelpon salah satu temannya dan menyuruhnya untuk menjemput mereka di Danau Kristal. Ketika teman Raymond dalam perjalanan ke sana, Celia memutuskan kembali ke tenda untuk mengamasi barang-barang mereka serta mengajak yang lainnya untuk segera pergi dari tempat ini. Sedangkan Raymond akan stay di pintu keluar untuk menunggu temannya datang. Ketika Celia dalam perjalanan kembali menuju tenda, Celia malah melihat penjaga itu telah tewas mengenaskan. Señor? Ternyata yang membunuh penjaga itu sebelumnya adalah Romina. Ketika Celia sedang melihat jasad dari penjaga itu, tiba-tiba dari arah belakang Romina melemparkan batu ke arah Celia sehingga membuatnya pingsan saat itu juga. Sementara di tenda, Arturo yang merasa kebingungan mencari keberadaan Victor yang lagi-lagi ia menghilang. Ternyata Victor yang sedang kiih ia dipancing oleh Romina untuk memasuki hutan. Dan di sanalah Romina langsung membunuhnya dengan cara memukul kanjut Victor menggunakan kayu berulang-ulang kali sehingga ia tewas dengan rasa sakit yang amat-amat Sementara Arturo masih berusaha untuk mencari Victor ke sana kemari. Tiba-tiba Romina muncul dan langsung membunuh Arturo saat itu juga. Dan kejadian itu dilihat langsung oleh Ximena. Ximena yang melihat kejadian itu langsung memberitahu kepada Diego atas kematian Arturo yang dibunuh. Satu persatu temannya telah menghilang dan dibunuh. Kini hanya menyisakan Ximena dan Diego di tempat itu. Di sisi lain, Raymond yang masih saja menunggu temannya datang, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan video yang memperlihatkan sang pacar tengah disiksa, yaitu Celia. Di video tersebut, Romina memukul Celia berkali-kali. Melihat sang pacar tengah disiksa, Raymond secepat mungkin berlari kembali ke tenda untuk menyelamatkan Celia, yang padahal itu adalah pancingan Romina agar Raymond menjadi korban selanjutnya. Tranquilízate. Sesampainya Raymond di sana, Romina pun langsung menghantam Raymond sehingga membuatnya tak berdaya. Kemudian Romina pun mengikat tangan dan kaki Raymond dan mulai menyiksanya sehingga Raymond tewas saat itu juga. Setelah itu Romina pun pergi ke danau untuk mencuci tangannya yang bersimbah darah. Saat itu juga Diego yang melihat Romina tengah mencuci tangannya, ia pun mulai mendekatinya. Akan tetapi Diego yang tak tahu apa-apa malah ditenggelamkan oleh sahabat baiknya sendiri, yaitu Romina. Ximena yang melihat kejadian itu langsung mencoba menyelamatkan Diego. Ketika Ximena akan menyelamatkan Diego, tiba-tiba saja Romina muncul di pinggir danau dengan membawa batu dan batu tersebut langsung dilempar tepat mengenai wajah Ximena. Di sini terungkaplah sebuah fakta yang sangat mengencrotkan bagi kalian. Ternyata Diego dan Romina menjalani hubungan secara diam-diam tanpa diketahui oleh yang lainnya. Yang ternyata mereka saling menyukai satu sama lain. Ketika Romina diperkaos oleh Victor dan Raymond, Romina pun memberitahu semua kejadian itu kepada Diego bahwa kedua temannya telah berbuat keji kepada dirinya. Romina sangat marah kepada teman-teman Diego, terlebih lagi pada Victor dan Raymond yang telah memperkokosnya. Maka dari itu, Romina ingin sekali membunuh mereka semua. Entah apa yang ada di pikiran pasangan psikopat ini. Mungkin dengan membunuh hasrat mereka bisa terpuaskan. Kemudian Diego dan Romina pun membunuh Celia dan Raymond dengan melempar batu besar tepat mengenai kepala mereka. Aguántame. Cierra los ojos. Todos se lo merecían. También Ximena se lo merecía.
Setelah pasangan psikopat itu melakukan pembunuhan yang cukup sadis, mereka berdua merasa bahagia dengan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dan kemungkinan besar pasti mereka melakukan pembunuhan lagi. Kemudian dua psikopat itu pun berciuman. Eits, adegan ini tentunya tidak saya perlihatkan dong, nanti kamu pengen lagi. Adegan terakhir memperlihatkan Diego menyuruh Romina untuk pergi dari tempat ini dan meminta pertolongan agar dia tidak menjadi tersangka atas kasus pembunuhan ini. Setelah Romina berlari menuju jalan, ia pun melihat mobil yang sedang melaju ke arahnya. Lantas Romina pun memberhentikannya dan masuk ke dalam mobil tersebut. Sementara Diego berenang di danau itu bersama jasad dari teman-temannya. Dan film pun อย่าเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่ง Yowes, mungkin segitu info di pusat mah. Dari film ini kita bisa belajar terhadap Victor dan Raymond yang melakukan hal bejat kepada Romina. Jika kalian sange, cobalah untuk menahan hasrat itu. Jika sudah kebelet, downloadlah micet atau buka VPN. Kunci kamar dan lakukanlah dengan cara menggesek tangan kalian ke otongmu. Jangan ke orang lain, blok. Lagi pula ketika sudah keluar si cairan putih, kalian juga pasti ada rasa penyesalan. Semoga kalian yang nonton sampai beres ganteng dan cantik selalu. Saya Dharma yang bertugas di planet Namex mengucapkan hatur nuhun. Goodbye, dadah. ถึงตอนเย็นรอเช้าถึงเช้ารอเย็น